Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang model antrian. Oke, langsung saja kita masuk ke materi dari model antrian. Analisis antrian pertama kali diperkenalkan oleh A.K. Erlang yang mempelajari tentang fluktuasi permintaan fasilitas telepon dan keterlambatan pelayanannya. Saat ini analisis antrian banyak diterapkan di bidang bisnis, industri, transportasi, pelabuhan laut, jasa, dan lain-lain. Analisis antrian memberikan informasi probabilitas yang dinamakan sebagai operating characteristics yang dapat membantu pengambil keputusan dalam merancang fasilitas pelayanan antrian untuk mengatasi permintaan pelayanan yang fluktuatif secara random dan menjaga keseimbangan antara biaya pelayanan dan biaya menunggu. Nah, di slide ini kita akan mempelajari tentang 3 komponen dari proses antrian. Adapun komponen tersebut adalah kedatangan, pelayan, dan antrian. Ini adalah sumber kedatangan, kemudian adanya fasilitas pelayanan, dan adanya antrian itu sendiri. Jadi ketika tidak ada antrian, maka kita tidak perlu menghitung karakteristiknya. Oke, ini bisa kalian baca sendiri. Yang pertama adalah kedatangan. Setiap masalah antrian melibatkan kedatangan, misalnya orang, mobil, atau panggilan telepon untuk dilayani. Unsur ini sering disebut sebagai proses input. Proses input meliputi sumber kedatangan atau biasa dinamakan sebagai calling population dan cara terjadinya kedatangan yang umumnya merupakan proses random. Kemudian, pelayan. Pelayan atau mekanisme pelayanan dapat terdiri dari satu atau lebih pelayan atau satu atau lebih fasilitas pelayanan. Contohnya, pada sebuah check-out counter dari suatu supermarket, terkadang hanya ada satu orang pelayan, tetapi bisa juga diisi seorang kasir dengan pembantunya untuk memasukkan barang-barang ke kantong plastik. Kemudian, ini adalah komponen yang paling penting, yaitu antri. Inti dari analisis antrian adalah antri itu sendiri. Jadi kalau misalkan tidak ada konsumen yang mengantri, maka kita tidak perlu menganalisisnya. Timbulnya antrian terutama tergantung dari sifat kedatangan dan proses pelayanan. Jadi, yang mempengaruhi antrian itu ada dua. Yang utama ada dua, yaitu sifat kedatangan konsumen dan proses pelayanan dari fasilitas pelayanan. Penentu antrian lain yang penting adalah disiplin antri. Disiplin antri adalah aturan keputusan yang menjelaskan cara melayani pengantri. Misalnya datang awal dilayani terlebih dahulu, atau FCFS, first come, first serve. Atau kata lainnya adalah FIFO, first in, first out. Kemudian ada pula datang terakhir dilayani terlebih dahulu, LCFS, last come, first serve, atau LIFO, last in, first out. Kemudian untuk disiplin antri yang lainnya, itu ada pula yang berdasarkan prioritas, berdasarkan abjad, berdasarkan janji, dan lain-lain. Jika tidak ada antrian, berarti terdapat pelayanan yang menganggur atau kelebihan fasilitas pelayanan. Nah, kemudian kita akan mempelajari tentang struktur dasar proses antrian. Proses antrian pada umumnya dikelompokkan ke dalam 4 struktur dasar menurut sifat-sifat fasilitas pelayanan, yaitu ada 4. Yang pertama, satu saluran satu tahap, banyak saluran satu tahap, satu saluran banyak tahap, dan banyak saluran banyak tahap. Oke, kita langsung saja masuk. Di sini
Untuk slide ini ada dua gambar. Untuk gambar yang di atas itu merupakan satu saluran, satu tahap, yaitu ketika salurannya adalah ini, tahapnya adalah ini. Jadi ketika konsumen itu datang, maka mereka akan mengantri, kemudian mereka akan dilayani di satu saluran ini. Ketika dia sudah dilayani, maka proses selesai. Sedangkan untuk di gambar yang kedua, itu ada proses antrian. Jadi konsumen mengantri, kemudian dia akan dilayani di 3 saluran. Dia akan dilayani di salah satu dari 3 saluran ini. Ketika mereka sudah selesai di satu saluran ini, maka proses akan selesai karena merupakan proses dengan satu tahap. Jadi salurannya yang ini, tahapnya yang ini. Jadi ketika sudah dilayani di satu meja, maka selesai, antriannya selesai. Sedangkan untuk satu saluran banyak tahap, di sini sudah terlihat bahwa ketika konsumen mengantri untuk dilayani di tahap yang pertama, maka setelah selesai di tahap pertama, mereka akan masuk ke tahap kedua, ke tahap ketiga sampai selesai. Nah, sedangkan untuk di gambar yang di bawah itu adalah penumpang atau konsumen itu mengantri di sini terlihat di 3 saluran. Mereka bisa mengantri, mereka bisa dilayani di salah satu dari 3 saluran ini. Nah, setelah mereka selesai, maka mereka akan masuk ke tahap kedua, ke tahap ketiga, dan seterusnya. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa untuk gambar yang di sini ada 3 saluran, 1, 2, 3, dan ada 4 tahap. 1, 2, 3. Oke, sampai sini paham ya? Banyaknya saluran dalam proses antrian adalah jumlah pelayanan paralel yang tersedia. Banyaknya tahap menunjukkan jumlah pelayanan berurutan yang harus dilalui oleh setiap kedatangan. Ini berarti gambar di atas menunjukkan struktur antrian dengan 3 saluran satu tahap. 4 kategori yang disajikan di atas merupakan kategori dasar. Masih terdapat banyak variasi struktur antrian yang lain. Jadi 2 slide sebelumnya itu merupakan 4 kategori antrian yang lumayan umum, dan masih banyak lagi kategori-kategori dari struktur antrian yang memang tidak dibahas di video ini. Oke, asumsi teori antrian. Yang pertama adalah distribusi kedatangan. Model antrian adalah model probabilistik atau stokastik. Baik kedatangan maupun waktu pelayanan dalam suatu proses antrian pada umumnya dinyatakan sebagai variabel random atau acak. Asumsi yang biasa digunakan dalam kaitannya dengan distribusi kedatangan atau banyaknya kedatangan per unit waktu adalah distribusi Poisson. Sedangkan untuk distribusi waktu pelayanannya, waktu pelayanan dalam proses antrian dapat juga sesuai atau pas dengan salah satu bentuk distribusi probabilitas. Asumsi yang biasa digunakan bagi distribusi waktu pelayanan adalah distribusi eksponensial negatif. Sehingga jika waktu pelayanan mengikuti distribusi eksponensial negatif, maka tingkat pelayanannya mengikuti distribusi Poisson. Jadi di sini disimpulkan kedatangan dan tingkat pelayanannya mengikuti distribusi Poisson karena merupakan model probabilistik. Oke, ini adalah disiplin pelayanannya. Sudah saya singgung di awal bahwa ada beberapa cara pelanggan
dapat dilayani. Misalkan untuk yang pertama, first come first serve atau first in first out. Itu adalah pelanggan yang datang terlebih dahulu, maka dia yang akan dilayani pertama kali. Contohnya, pelayanan di teller bank, pelayanan di kantor pos, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, last come first serve atau last in last out. Itu adalah pelanggan yang datang terakhir akan dilayani terlebih dulu. Contohnya adalah proses mengeluarkan barang di truk. Otomatis yang dikeluarkan adalah yang paling mendekati pintu truk. Kemudian, orang yang keluar dari lift. Orang yang keluar dari lift yang pertama kali adalah orang yang paling dekat dengan pintu lift. Kemudian, ada pula disiplin pelayanan acak dan prioritas. Contoh dari disiplin pelayanan acak itu adalah pengambilan sampel pada proses produksi barang. Otomatis kan kita ngambilnya secara acak atau secara random. Kemudian yang keempat adalah sistem antri steady state dan transient. Steady state diasumsikan bahwa ciri-ciri operasi seperti panjang antrian dan rata-rata waktu menunggu akan memiliki nilai konstan setelah sistem berjalan selama suatu periode waktu. Jadi, nanti akan diasumsikan bahwa suatu antrian tersebut sudah steady state. Artinya, sistem pelayanan, sistem menunggu, kedatangan itu sudah bersifat konstan. Sedangkan sistem antrian yang tidak dapat diharapkan berjalan cukup lama dalam keadaan steady state dinamakan sebagai keadaan transient. Berarti bisa dibilang keadaan transient itu keadaan terkadang ramai sekali pelayanannya, maksudnya kedatangannya, kadang sangat sepi. Jadi kita tidak bisa melihat apakah suatu sistem tersebut sudah memiliki nilai yang konstan atau keadaan yang stabil. Oke, yang kelima adalah tingkat kedatangan dan tingkat pelayanan. Diasumsikan bahwa tingkat pelayanannya adalah mu, harus melebihi tingkat kedatangan dari suatu sistem. Jika tidak, antrian akan makin panjang sehingga tidak ada solusi keseimbangan. Ya kan, harusnya memang tingkat pelayanan dari sebuah sistem itu harus lebih tinggi dari tingkat kedatangan, sehingga sistem antriannya dapat kita tekan. Hubungan antara tingkat kedatangan, lambda, dan tingkat pelayanan atau mu dan panjang antrian yang diharapkan ditunjukkan pada gambar ini. Jika lambda kurang dari mu, maka traffic intensity atau utilization faktornya adalah lambda per mu kurang dari 1. Nah, ini di sini ini menunjukkan kalau lambdanya itu kurang dari mu. Tingkat kedatangannya kurang dari tingkat pelayanannya. Nah, sedangkan jika rasio tersebut mendekati 1 atau lebih dari 1, maka panjang antrian yang diharapkan akan mendekati tak terbatas. Jadi, harapannya adalah utilization faktornya atau intensitas pelayanannya harusnya adalah kurang dari 1. Oke, kita bahas apa sih utilization factor atau R. R itu merupakan tingkat intensitas atau kegunaan pelayanan yang dirumuskan sebagai tingkat kedatangan atau lambda dibagi tingkat pelayanan atau mu. Misalkan, jika nilai R-nya itu berada di 0,9, berada di sini, hal tersebut menunjukkan bahwa operator atau pelayan akan sibuk melayani pelanggan selama 90% dari waktunya, sedangkan 10% sisanya akan digunakan untuk istirahat. Otomatis kalau misalkan R-nya lebih dari 1, maka operator atau pelayan tidak akan memiliki waktu sisa untuk istirahat. Oke, sebelum kita ke
analisis antrian itu sendiri, kita harus mengetahui notasi kendal itu apa. Terdapat banyak variasi yang mungkin dari model antrian. Ciri-ciri dari masing-masing model akan diringkas dalam notasi kendal yang diperluas. Ini adalah notasi kendal, di mana notasi yang asli itu seperti ini, A, B, C. Apabila diperluas bisa seperti ini, di mana A adalah distribusi kedatangan, B adalah distribusi keberangkatan atau pelayanan. Untuk A dan B, apabila nanti notasinya adalah huruf M, itu menunjukkan distribusi Poisson, EK menunjukkan Erlang, dan D menunjukkan deterministik atau konstan. Nah, C itu adalah banyaknya pelayanan paralel, itu ada 1 loket atau 2 loket atau 3 loket misalkan. Berarti kalau misalkan 1, tinggal kita tulis 1, kalau loketnya ada 3 berarti tinggal kita tulis 3. Yang D itu adalah disiplin antri, itu tadi seperti yang tadi, FCFS, LCFS, prioritas dan random. Kemudian E adalah jumlah maksimum pengantri dalam sistem, dan F adalah jumlah sumber kedatangan. Jika 3 dari notasi kendal yang diperluas tidak disebutkan, seperti ini, artinya disiplin antri FCFS, jumlah maksimum pengantri dalam sistem tidak terbatas, dan jumlah sumber kedatangannya tidak terbatas. Seperti ini. Oke kan, otomatis kita tidak bisa mengontrol jumlah maksimum pengantrinya, kemudian jumlah sumber kedatangannya, kan kita tidak bisa mengontrol dalam sebuah sistem. Oke, kita langsung masuk ke analisis antriannya. Yang pertama adalah model antrian satu saluran, satu tahap. MM1. MM tadi menyatakan Poisson. M yang pertama itu adalah kedatangan, M yang kedua itu adalah pelayanan, dan 1 ini merupakan satu saluran satu tahapnya. Pada model ini, kedatangan dan keberangkatan mengikuti distribusi Poisson dengan tingkat 1 dan mu. Terdapat satu pelayan, kapasitas pelayanan dan sumber kedatangannya tidak terbatas. Untuk menentukan operating karakteristik atau ciri-ciri operasi dapat dilakukan dengan mudah setelah diperoleh probabilitas N pengantri dalam sistem. Melalui penurunan matematika yang cukup panjang, dalam kondisi steady state dapat ditunjukkan bahwa Pn itu adalah 1 min R dikalikan Rn, di mana R-nya tadi adalah intensitas kegunaan, itu adalah lambda per mu-nya kurang dari 1. Oke, jadi ini adalah rumus-rumus yang tinggal kita pakai. Kita tidak usah menurunkan rumus dari A sampai Z untuk menemukan rumus-rumus seperti ini. Yang pertama, probabilitas terdapat K atau lebih pengantri dalam sistem, itu nanti seperti ini, sama dengan R pangkat K. Yang kedua adalah rata-rata banyaknya pengantri dalam sistem, disimbolkan dengan L, di mana R ini adalah lambda per mu. Kemudian rata-rata banyaknya pengantri yang sedang antri itu dinotasikan dengan LQ, rata-rata waktu menunggu dalam sistem dinotasikan dengan W, rata-rata waktu antri adalah WQ, kemudian proporsi waktu menganggur pelayan atau artinya atau kata lainnya adalah probabilitas tidak ada pelanggan, itu adalah P0 atau I. Bisa dirumuskan sebagai 1 min R. Nah, ini contoh soalnya. Penumpang kereta api datang pada sebuah loket mengikuti distribusi Poisson dengan tingkat rata-rata 20/.
jam. 20 penumpang per jam. Misalkan secara rata-rata, setiap penumpang dilayani 2 menit dan waktu layanan mengikuti distribusi eksponensial. Setelah sistem dalam steady state, carilah A, B, C, D, E, dan F. P4 itu probabilitas 4 penumpang dalam sistem. Kemudian rata-rata penumpang dalam sistem, rata-rata jumlah pengantri, rata-rata waktu penumpang dalam sistem, dan seterusnya. Oke, langsung saja. Tingkat kedatangan rata-ratanya 20 per jam. Tingkat pelayanannya 30. Berarti R itu kan lambda per mu, berarti kan 20 per 3, 2 per 3. Kemudian P4-nya seperti ini. Probabilitas 4 penumpang dalam sistem, rumusnya seperti ini. 1 min R dikalikan R pangkat N. Kemudian yang kedua, yang B, L, jawabannya rumusnya sama seperti yang sebelumnya ya. L jawabannya adalah 2 penumpang, berarti rata-rata banyaknya pengantri dalam sistem adalah 2. Kemudian LQ. LQ hasilnya 1,33. Berarti rata-rata jumlah penumpang yang menunggu adalah 1,33. Kemudian W jawabannya adalah 6 menit. Berarti rata-rata waktu pelanggan dalam sistem atau rata-rata waktu penumpang dalam sistem adalah 6 menit. Sedangkan WQ itu jawabannya di situ 4 menit. Berarti rata-rata waktu pelanggan menunggu atau rata-rata waktu penumpang menunggu adalah 4 menit. Kemudian P0 jawabannya adalah 0,33 atau 33%. P0 itu merupakan probabilitas tidak ada pelanggan. Berarti probabilitas tidak ada pelanggannya adalah 33%. Jadi waktu ini bisa digunakan pelayan loket atau fasilitas pelayanan untuk beristirahat. Jadi kalian setelah mencari nilai-nilai ini harus kalian interpretasikan. Maksudnya apa? 2 penumpang, 1,33 penumpang, 6 menit, 4 menit maksudnya apa? Karena belum tentu orang awam mengerti. Maksudnya apa 2 menit, 1,33 maksudnya apa, dan seterusnya. Oke. Kalau tadi kita mempelajari tentang model antrian banyak saluran satu tahap, banyak saluran banyak tahap. Kalau ini adalah model antrian banyak saluran satu tahap. MMC. Jika trafik, di mana C-nya itu nanti menunjukkan banyak salurannya. Kalau misalkan salurannya ada 5, berarti C-nya akan diganti dengan 5. Jika traffic intensity atau R itu mendekati 1, rata-rata waktu antri menjadi makin lama dan pengantri dapat menjadi frustasi. Seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya ya. Dalam menghadapi kasus ini dapat diatasi dengan menambah saluran pelayanan. Oke, langsung. Rumusan operating karakteristik pada model antrian ini didasarkan pada beberapa asumsi, yaitu kedatangannya mengikuti distribusi Poisson, waktu pelayanannya mengikuti distribusi eksponensial negatif, kemudian infinite calling population, panjang antriannya tidak terbatas, dan disiplin antriannya adalah FCFS. Ini adalah rumusnya. Ini P0-nya. P0 tadi apa? Silahkan kalian baca lagi.
PN, LQ, L, WQ, dan W. Nah, jika C-nya sama dengan 1, artinya kan hanya ada satu saluran, maka rumus operating karakteristiknya tinggal kita pakai yang antrian satu saluran, satu tahap. Nah, ini adalah soalnya. Karena beberapa alasan, angkutan kereta api makin diminati. Misalkan kedatangan calon penumpang mengikuti distribusi Poisson dengan rata-rata 75 per jam. Misalkan lagi, waktu pelayanan mengikuti distribusi eksponensial dengan rata-rata 2 menit. Jika dibuka 3 loket, setelah steady state tercapai, carilah operating karakteristiknya. Berarti kan lambdanya 75, mu-nya 30, C-nya 3 karena dia dibuka 3 loket. Sehingga C kalikan mu-nya 90 dan R-nya adalah lambda per C kali mu. P0-nya hasilnya sekian. LQ-nya hasilnya sekian, 3,5 calon penumpang. L-nya 6 calon penumpang. Nanti bisa kalian interpretasikan sendiri ya. WQ-nya 0,0467 jam. Kalau masih bingung, dapat kalian ubah ke dalam menit atau 2,8 menit. W-nya 4,8 menit. Jika kepala stasiun ingin mengganti pelayan atau mengubah jumlah loket, maka operating karakteristik yang baru perlu ditemukan untuk membantu mengevaluasi perubahan biaya pelayanan dan biaya menunggu. Dengan demikian, tingkat pelayanan yang diharapkan lebih menguntungkan dari segi biaya dapat diketahui. Jadi, apabila kita dari suatu sistem tersebut ingin mengubah jumlah loket, ingin mengganti pelayan, maka kita tidak bisa menggunakan rumus ini. Rumus ini harus kita ubah bentuknya sesuai dengan permasalahan yang ingin kita ambil. Oke, sekian untuk video kali ini. Selebihnya akan kita bahas pada perkuliahan dan akan saya berikan latihan soal agar lebih paham dengan materi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.